Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang Nabi Isa ya. Atau yang dalam agama Kristen itu disebut Yesus ya. Oke. Gimana sih Nabi Isa itu? Jadi Nabi Isa itu dikenal juga sebagai Yesus ya. Adalah salah satu nabi yang penting dalam agama Islam. Jadi bedanya kalau di agama Islam tuh kita meyakini beliau sebagai nabi. Ya. Dalam Islam, Nabi Isa dianggap sebagai salah satu utusan Allah yang terakhir sebelum Nabi Muhammad ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu baru Muhammad terakhir ya. Berikutnya adalah cerita mengenai Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan sekitar 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Ibunya itu namanya Siti Maryam atau Maryam binti Imran. Adalah seorang perempuan yang suci ya. Nah ini bedanya. Kalau di Kristen tuh salah. Kalau di Yahudi ya masalahnya. Kalau Yahudi itu katanya ya Siti Maryam melakukan sesuatu hal yang buruk ya. Nah kalau di Islam enggak. Maryam itu memang punya kelebihan ya. Jadi bisa melahirkan tanpa bapak. Ya, beliau itu seorang perempuan yang suci yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Nabi Isa. Allah meniupkan rohnya ke dalam Maryam dan dia mengandung Nabi Isa gitu. Ya, ketika Maryam melahirkan, dia pergi ke tempat yang terpencil karena merasa malu ya. Di sana ia diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu berbicara sebagai seorang bayi yang baru dilahirkan. Jadi si bayinya itu bisa ngomong. Ya, bayi itu berkata bahwa dia adalah hamba Allah dan nabinya. Nabi Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan penuh dengan kebaikan. Dia menerima wahyu dari Allah dan diutus untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada orang-orang Israel. Nabi Isa melakukan banyak mukjizat yang menakjubkan seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan mengeluarkan setan. Nah makanya mungkin ini dianggap Tuhan ya karena bisa menghidupkan orang mati. Ya bukan ya. Oke, Nabi Isa juga mengajarkan konsep tauhid, yaitu keesaan Allah, dan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dia menyerukan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang di antara sesama manusia. Nabi Isa juga menegakkan hukum-hukum Taurat yang telah diajarkan sebelumnya oleh para nabi sebelumnya seperti Nabi Musa. Namun beberapa pemimpin dan kaum yang memusuhi Nabi Isa merasa terancam oleh ajarannya. Mereka berusaha untuk membunuhnya, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit sebelum mereka dapat mengeksekusinya gitu guys. Jadi ada yang diserupakan ya. Diserupakan Nabi Isa katanya Judas ya. Jadi Judas itu yang disalib. Nabi Isa diangkat ke langit. Oke. Jadi dalam keyakinan Islam, Nabi Isa akan kembali ke dunia ini menjelang akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat. Oke, secara keseluruhan Nabi Isa dihormati dalam Islam sebagai seorang nabi yang penting dan diberikan kedudukan yang tinggi dalam agama. Dia dianggap sebagai seorang hamba Allah yang soleh dan memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Oke. Jadi Islam dan Kristen ini sebenarnya bersahabat bro. Jadi kita nggak musuhan sebenarnya. Bahkan ada ajaran tentang makan ya, makanan. Itu makanan yang halal. Itu salah satunya adalah makanan sembelihan ahli kitab. Jadi makanan sembelihan orang Kristen itu halal dimakan oleh orang Islam ya. Sedangkan makanan yang sedangkan makanan yang yang disembelih oleh Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain itu haram bagi umat Islam ya. Tapi kalau Kristen halal. Itu artinya Islam dan Kristen itu sahabat gitu bro gitu ya. Jadi kita jangan bertengkar gitu. Toh di Islam juga gini bro, tidak sempurna iman seorang Muslim jika dia tidak meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang punya kelebihan-kelebihan itu semua, bisa menghidupkan orang mati dan nanti di akhir zaman akan turun ke bumi ya. Entah bagaimana ceritanya kayak gimana, pokoknya turun ke bumi gitu. Ya,
Oke, mungkin gitu aja bro, gue kira cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.